pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan alam. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. 1. Teknologi tradisional. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan tradisional. Yang pertama, jala atau jaring, terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Kedua, alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Yang ketiga, bubu. Alat ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Yang keempat, tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Teknologi yang kedua yaitu teknologi modern. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan modern. Pertama, radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Yang kedua, pukat. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibanding jaring tradisional. Ketiga, racun. Racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Selanjutnya, bom. Merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap yang masih sederhana. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern yaitu sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif penggunaan teknologi yaitu pertama, teknologi tradisional. Dampak positif dari teknologi tradisional tidak merusak ekosistem. Kemudian, bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Selanjutnya, dampak positif dari teknologi modern. Hasil tangkapan nelayan lebih banyak. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Dampak negatif penggunaan teknologi. Dampak negatif penggunaan teknologi tradisional. Hasil tangkapan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Yang kedua, menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan masih sederhana. Dampak negatif dari teknologi modern yaitu merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya, penggunaan bom dan pukat harimau. Akibat penggunaan bom ikan. Bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Penggunaan teknologi yang dilarang penggunaannya yaitu pukat harimau. Akibat penggunaan pukat harimau,
Pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Tiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Menurutmu, bagaimana cara nelayan menangkap ikan agar keseimbangan sumber daya alam dapat terjaga? Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Kedua, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. Tiga, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Yang keempat, melakukan penghijauan. Dan yang kelima, menggunakan barang sesuai kebutuhan. Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam. Menghemat air saat mencuci. Contoh yang berikutnya, hemat saat menggunakan kertas. Ayo sebutkan apa saja dampak yang terjadi jika kita melakukan pemborosan kertas. Bagaimana cara menghemat kertas dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi tadi bagaimana? Sudah menonton video pembelajaran IPA? Nah, kalau sudah menonton video pembelajaran IPA tadi, setelah ini kalian akan ada tambahan bonus track video pembelajaran lagi nih. Untuk lebih detailnya bisa juga buka halaman 40 dan 41 sambil nonton videonya, dibuka halaman 40 dan 41 dan juga halaman 51 dan 52. Jadi nanti video pembelajaran itu berhubungan sama halaman 40 dan 41 dan 51 dan 52. Jadi sambil dibaca sambil ditonton videonya. Oke, selamat menyaksikan bonus tracknya. Oke, langsung kita tonton. Ini dia, cek it. Minutes later, a little longer than a few minutes later. Kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cailun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali. Hingga seterusnya siklus ini berlangsung.
Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia.